kelompok 2 BK5D akan membahas tentang manajemen resiko dari PT Pos Indonesia. Selamat menyaksikan. Post with the fans. Post with the post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post 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 with the fans. Post with the fans. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kasus kegagalan manajemen risiko yang cukup besar di Indonesia, yaitu yang dialami oleh PT Pos Indonesia pada tahun 2024. Meski berstatus BUMN, dengan sejarah lebih dari 2 abad, PT Pos Indonesia tetap menghadapi tantangan serius, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun sumber daya manusia. Seiring berkembangnya teknologi digital dan e-commerce, pola bisnis jasa kurir dan logistik berubah drastis. Perusahaan swasta seperti JNE, JNT, dan Secepat tumbuh pesat dengan layanan yang cepat, harga bersaing, dan sistem digital yang canggih. Di sisi lain, Pos Indonesia menghadapi kesulitan dalam beradaptasi, dan pada tahun 2024 menjadi titik kritis dalam PT Pos Indonesia, di mana kelemahan manajemen risiko benar-benar terlihat. Apa sebenarnya penyebab kegagalan ini? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, utang PT Pos Indonesia membengkak hingga sekitar 5 triliun. Salah satunya karena piutang proyek pemerintah yang belum cair, mencapai lebih dari 1,8 triliun. Yang kedua, pendapatan dari sektor kurir turun hampir 10%, menjadi hanya 1,71 triliun. Sementara sektor logistik justru tumbuh hampir 28%, mencapai 2,7 triliun. Ketiga, manajemen risiko yang lama. Keterlambatan transformasi digital membuat Pos Indonesia kalah bersaing dalam sistem tracking real time, kecepatan layanan, dan integrasi marketplace. Keempat, masalah SDM. Untuk mengejar efisiensi, perusahaan menawarkan pensiun dini bahkan melakukan PHK. Kasus di mana kantor Pos Cirebon memperburuk citra, di mana 4 pegawai di PHK sepihak terkait selisih kas sekitar 964 juta. Perusahaan plat merah PT Pos Indonesia diisukan bangkrut. Isu ini muncul pasca teguran dari Komisi 9 DPR RI yang mengatakan PT Pos harus pinjam uang untuk bayar gaji karyawan. Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari menampik isu tersebut dan mengatakan kinerja PT Pos. Dampak dari lemahnya manajemen risiko ini sangat nyata. Tekanan keuangan semakin berat akibat utang dan piutang yang belum terbayarkan, pasar kurir terus merosot, pelanggan beralih ke kompetitor, dampak sosial cukup besar, ribuan pegawai menghadapi ketidakpastian baik karena PHK maupun program pensiun dini. Citra perusahaan juga terganggu, terutama karena kasus internal seperti Cirebon. Dan terakhir, sebagai BUMN, kerugian atau investasi PT Pos Indonesia ikut membebani negara. Namun menariknya, di tengah semua masalah itu, PT Pos Indonesia masih mencatatkan laba bersih sebesar 767,7 miliar rupiah pada tahun 2024. Angka ini naik sekitar 5% dibanding tahun sebelumnya dengan pendapatan 5,7 triliun rupiah. Bagaimana cara keluar dari masalah ini? Yang pertama, perbaikan manajemen keuangan dengan audit internal yang ketat, percepatan pencairan piutang pemerintah, dan restrukturisasi utang agar arus kas sehat. Yang kedua, transformasi digital total, investasi di aplikasi mobile, tracking real time, dan otomatisasi warehouse dan robotik. Ketiga, fokus pada logistik sebagai motor pertumbuhan baru sambil membenahi layanan kurir. Keempat, diversifikasi bisnis lewat imitasi, pembayaran digital, dan pemanfaatan aset properti. Kelima, manajemen SDM yang baik dengan melatih ulang dan penyelesaian kasus PHK secara adil. Kasus ini memberi pelajaran penting, tanpa manajemen risiko yang baik, perusahaan besar pun akan bisa terpuruk. Namun dengan strateginya Pos Indonesia masih mempunyai harapan untuk bangkit. Kesimpulannya adalah kasus PT Pos Indonesia menjadi pengingat bahwa manajemen risiko adalah salah satu kunci keberlangsungan bagi sebuah perusahaan. Tantangan digital, keuangan, dan sumber daya manusia harus dihadapi dengan strategi yang tepat.
Dengan langkah yang benar, Pos Indonesia bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bangkit kembali sebagai kebangsaan nasional. Sekian dari hasil video penjelasan kami. Terima kasih. Bye. Semangat!